Oke, selamat datang di sebuah segmen yang baru, yaitu Pendeta Marcel Menjawab. Sebenarnya ini adalah kelanjutan dari dulu saya pernah buat Q&A with Pendeta Marcel, tapi sekarang setiap kali Q&A with Pendeta Marcel di search di YouTube, selalu yang muncul itu adalah Q&A di Metro TV. Jadi karena saya juga puji Tuhan pernah ada di sana, jadi makanya akhirnya itu yang selalu muncul di paling atas. Jadi makanya hari ini saya akan buat satu segmen yang baru yang sejalan dengan segmen itu, yaitu Pendeta Marcel Menjawab. Apa itu? Ini adalah segmen di mana sebenarnya saya punya harapan untuk bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Memang jujur ada banyak pertanyaan yang masuk di DM, tapi saya punya keterbatasan untuk membalas semuanya. Dan akhirnya saya terpikir untuk membuat ini supaya setiap pertanyaan Anda bisa terjawab. Dan kenapa saya buat seperti ini? Karena ketika saya perhatikan banyak pertanyaan itu, ternyata ada beberapa pertanyaan yang akhirnya sama. Dan saya berpikir kalau saya buat konten seperti ini, akhirnya bisa menjawab. Jadi kalau saudara, para subscriber setia yang sudah 33.000 ini masih berjuang, akhirnya punya pertanyaan yang sama, saudara bisa langsung melihat dari video-video saya tanpa perlu DM saya dan menunggu saya membalas, di mana saya nggak mampu balas semuanya. Oke? Jadi sekali lagi, semoga konten atau segmen Pendeta Marcel Menjawab ini mampu menjawab setiap pertanyaan Anda. Saya berdoa hikmat Tuhan penuh atas saya dan semua jawaban dari Tuhan boleh memberkati saudara. Oke. Nah, pertanyaannya tentunya awal-awal tentunya masih seputar dengan dunia kekristenan, dunia spiritual, dunia teologi, dan lain sebagainya. Dan saya akan mulai dengan pertanyaan yang bikin saya sempat emosi di awal ketika membaca. Apa itu? Kalau setan diusir pakai air suci, apakah kalau pakai air soda lebih efektif karena ada gelembungnya? Hey, nggak ada hubungannya. Jadi kenapa akhirnya air suci itu bisa ada kuasa? Karena iman Anda, iman kita. Jadi yang menentukan bukan jenis airnya, apalagi ada gelembung-gelembungnya, tetapi adalah iman kita. Jadi mau kita pakai air comberan sekalipun, tapi kalau kita nggak ada iman, percuma. Jadi pastikan iman kita yang harus kita jaga, iman kita harus besar. Dengan iman yang besar, kuasa yang besar menjadi bagian setiap kita. Itu ya, karena setan lihat iman bukan lihat airnya. Oke, selanjutnya, kenapa iblis selalu digambarkan pakai tanduk? Apakah dia fans berat dari band metal? Bukan, dia fans partai. Oh iya, ini jokes pinggir jurang ya. Oke, kita cukupkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang berbahaya itu. Kita akan langsung masuk kepada pertanyaan yang lebih serius. Oke, pertanyaan yang ketiga ini lebih serius. Dikatakan begini. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan kehendak Tuhan dengan keinginan pribadi? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara kita membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak kita atau keinginan kita? Setidaknya kita harus ingat, yang pertama, kehendak Tuhan tidak akan mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, itu adalah bicara tentang isi hati Tuhan. Kita bisa belajar tentang karakter Tuhan di sana. Dan kita juga bisa belajar tentang rules-nya Tuhan, hukumnya Tuhan, peraturan-peraturannya Tuhan. Dan ketika itu bicara tentang kehendak Tuhan yang Tuhan taruh di hati setiap kita, yang pertama tentunya tidak akan mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak akan mungkin bertentangan dengan hukum-hukumnya. Kenapa? Karena yang dari Tuhan pasti sejalan dengan firman-Nya. Yang kedua, bicara tentang kehendak Tuhan akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan kemuliaannya. Jadi ketika bicara tentang kehendak Tuhan itu Tuhan taruh di hati setiap kita, maka dampaknya adalah melalui ketika kita menjalankan kehendak Tuhan itu, maka kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan juga kemuliaannya. Artinya apa? Ujung-ujungnya dari tindakan kita atas kehendak Tuhan yang Tuhan taruh di hati kita akan akhirnya membawa kemuliaan bagi Tuhan, bukan batu sandungan bagi orang lain. Itu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Apa yang harus dilakukan ketika iman mulai melemah? Apa yang harus dilakukan ketika iman mulai lemah? Dua hal. Pandang Tuhan dan melekat sama Tuhan. Kenapa sih seringkali iman kita mulai lemah? Karena sebenarnya seringkali kalau kita belajar kisah Alkitab, seringkali pandangan kita sudah mulai teralihkan. Kalau kita ingat Petrus ya, Petrus awalnya ketika dia memandang Tuhan, dia punya iman yang luar biasa. Petrus ketika dia pandang Tuhan, fokus sama Tuhan, akhirnya dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, jadi dia udah mulai melihat kiri kanannya, dia udah melihat keadaannya, saat itulah imannya mulai lemah, imannya mulai goyah, dan akhirnya tenggelamlah dia. Jadi pastikan apa? Kalau hari ini imanmu
terasa lemah, pandang Tuhan, dekatkan dirimu sama Tuhan, maka di situ imanmu akan semakin kuat, imanmu akan semakin bertumbuh. Itu dia. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup orang yang baik? Wah, ini kalimat atau pertanyaannya bagus sekali. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan orang baik? Roma 8 ayat 28 bilang begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, Tuhan bisa izinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan orang baik. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Untuk membentuk karakternya, untuk membentuk imannya. Karena seringkali iman itu dibentuk bukan di zona nyaman, tetapi di zona di mana ada penderitaan yang berat. Dan dalam keadaan itulah iman itu semakin dibentuk. Dan justru dalam penderitaanlah kita semakin mengenal Tuhan. Makanya Ayub bilang begini, bahwa ketika bicara tentang dia hidup dalam kekayaan, dia hidup dalam kenyamanan, dia hanya dengar Tuhan dari apa kata orang. Tetapi melalui proses yang dia alami, melalui penderitaan yang berat yang dia alami, dan akhirnya dia bilang apa? Tetapi sekarang aku mengenal Engkau. Wow, itu luar biasa. Jadi sekali lagi, kalau hari ini saudara bilang, Pak, saya sudah hidup baik, Pak, saya sudah hidup jujur, saya sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kok penderitaan bisa datang dalam kehidupan saya? Tuhan lagi mau membentuk dirimu. Tuhan lagi mau membentuk karaktermu. Tuhan lagi mau membentuk yang namanya imanmu. Dan Tuhan lagi mau membuat dirimu tuh naik level. Dan kabar baiknya, level naik, berkatnya juga pasti naik. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana menafsirkan bagian-bagian Alkitab yang terasa kontradiktif? Sebenarnya Alkitab tidak kontradiktif kalau kita pahami dengan benar. Artinya, kalau kita pelajari dari awal sampai akhir, kalau kita pelajari dengan benar, sebenarnya tidak ada kontradiksi di sana. Artinya begini, contoh sederhana. Misalnya ketika bicara tentang hukum Taurat dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Oh, sepertinya bertentangan. No, karena kalau kita pahami dengan benar, Tuhan Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Bahkan Tuhan Yesus itu dia menyempurnakan hukum Taurat. Jadi, bicara tentang hukum Taurat diselesaikan dan menjadi apa? Hukum yang paling utama dan yang terutama, yaitu apa? Hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Karena kalau kita pelajari hukum Taurat kan bisa kita bagikan dari poin 1 sampai poin yang ke-10. Itu bisa jadi dua. Artinya begini, bicara tentang antara hubungan kita dengan Tuhan, kemudian selanjutnya antara hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi sekali lagi, hukum kasih mencakup ke seluruh hukum. Makanya kalau saya bisa bilang hukum Taurat dijadikan satu hukum, itu hukum kasih. Satu Alkitab kalau dipres jadi satu kata, bahkan bisa jadi satu kata, itu adalah kata kasih. Oke, selanjutnya, bagaimana menyikapi perbedaan interpretasi Alkitab antara denominasi? Nah, it's okay ya. Saya sangat mengucap syukur saya diberikan kesempatan untuk boleh kuliah di beberapa STT dan saya punya kesempatan untuk belajar dan melihat dari berbagai macam sudut pandang. Dan saya melihat bahwa itu sah-sah saja. Kenapa? Karena sekali lagi, di dalam Alkitab itu ada yang primer, ada yang sekunder. Sekali lagi, ada yang primer, ada yang sekunder. Artinya secara teologis, ada hal-hal yang memang tidak bisa diganggu-gugat, ada hal-hal yang bisa didiskusikan. Contoh sederhana, hal-hal yang bisa didiskusikan adalah cara baptisan, kemudian bicara tentang bahasa roh dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa didiskusikan. Tetapi dalam hal primer, seperti keilahiannya Tuhan Yesus, bicara tentang Tritunggal, itu sudah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Artinya, kalau misalnya satu gereja dengan gereja yang lain ada pandangan hal-hal yang sekunder, itu hal yang sangat wajar, itu hal yang sangat bisa diterima. Yang paling penting, esensi dalam kekristenan, keilahian Tuhan, ketritunggalan Tuhan, itu tidak bisa diganggu-gugat. Oke, selanjutnya, apa nasihat saya tentunya untuk orang yang merasa stuck dalam kehidupannya? Ketika saya baca pertanyaan ini, yang muncul di hati saya adalah rest atau istirahat. Saya ingat satu kisah dalam Alkitab, seorang nabi sehebat Elia. Elia adalah nabi yang luar biasa, dia adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, karya Tuhan luar biasa, mujizat luar biasa, bahkan dia mengalahkan ratusan nabi Baal pada saat itu. Tetapi setelah dia mengalahkan ratusan nabi Baal, yang menarik, dia
stres, bahkan depresi. Dia merasa stuck. Kenapa? Karena dia bilang bahwa saya sudah lakukan semuanya, tapi kok nggak ada pertobatan yang terjadi. Nah, tapi yang menarik, Tuhan bawa dia ke tepi sungai Kerit, dan yang Tuhan lakukan adalah mengistirahatkan tubuhnya. Istirahatkan tubuhnya. Setelah Tuhan istirahatkan tubuhnya, makan, Tuhan supply, Tuhan kirimkan burung gagak untuk bawain makanan. Jadi yang pertama, makanlah sebanyak-banyaknya, tidurlah sebanyak-banyaknya, istirahatkan tubuhmu. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari kisah itu, Tuhan ajak Elia untuk ngobrol, untuk curhat. Supaya apa? Supaya unek-uneknya itu keluar, supaya setiap beban dalam hati dan pikirannya itu diluapkan dalam obrolan itu. Nah, yang kedua, setelah tubuhmu istirahat dengan baik, makannya sudah sangat tercukupi, jadi nggak usah diet-diet dulu, makan aja sebanyak-banyaknya, tentunya makanan yang sehat ya. Jangan satu kali makan satu ekor babi, nah itu darah tinggi, kolesterol naik semua ya. Tapi yang pasti adalah makan dulu seenak-enaknya, istirahat dulu seenak-enaknya, kemudian setelah itu mulai bereskan pikiranmu. Curhat ke tempat yang benar, curhat sama Tuhan, cerita kepada orang yang tepat, konseling kepada hamba Tuhan yang tepat, supaya itu tadi, setelah tubuhmu dipulihkan, selanjutnya baru pikiranmu dipulihkan. Setelah itu, mulai lagi evaluasi. Kenapa saya memulai? Kenapa saya akhirnya ada di posisi hari ini? Artinya begini, dalam sebuah perjalanan kita tahu kapan kita mulai dan apa alasannya. Nah, balik lagi ke titik awal. Evaluasi lagi, kenapa saya memulai semua ini? Apa alasan saya memulai semua ini? Ketika kita merunut kembali dari awal, biasanya dalam perjalanan kita akan jadi tahu, oh ini langkahnya, oh sampai di sini kenapa saya stuck? Karena saya salah jalan, artinya, oh karena saya sudah lihat jalannya ini, mapping lagi, oh saya bisa ambil jalan kiri atau ke kanan dan lain sebagainya. Itu tadi ya, istirahatkan tubuhmu, istirahatkan pikiranmu, dan mulai lagi dari awal, evaluasi lagi awal, tanyakan sama dirimu kenapa kau memulai, apa alasanmu, itu akan sangat menolongmu untuk keluar dari situasi stagnasi itu. Oke, pertanyaannya bagus-bagus ya. Pertanyaan selanjutnya, ini masuk di segmen keluarga ini ya, yaitu bagaimana cara mengatasi pernikahan yang mulai hambar. Wow, ini banyak terjadi ya, ada banyak rumah tangga ngalamin kehambaran. Waduh, yang dulunya kayaknya indah banget, dulunya kayaknya romantis banget, dulu kayak waktu masih pacaran, apalagi waktu awal nikah, manggil istrinya sayangku, cintaku, harapanku, Hello Kitty-ku, sekarang manggil istri, dulu istri waktu masih awal semua apa kebutuhan suami dilayani, sekarang ambil aja sendiri. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Jadi memang kalau kita mau lihat survei ya, survei membuktikan baik di luar negeri, di Amerika dilakukan survei ini, kemudian di Indonesia juga ada dilakukan survei ini, saudara. Jadi ditemukan bahwa ada banyak rumah tangga gagal di usia 5 tahun pernikahan. Kenapa? Karena memang secara psikologis 5 tahun pernikahan itu adalah satu fase di mana tingkat atau titik jenuh paling tinggi di dalam proses perjalanan awal mula pernikahan. Jadi memang titik jenuh itu biasanya 1 bulan, tapi biasanya jarang yang bisa merasakan itu. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah, bukan itu ya. Statue. Jadi komedi kan. Jadi awal mulanya itu di 1 bulan pertama, tapi biasa jarang yang ngerasain itu. Setelah 1 bulan akan masuk ke 3 bulan, fase 3 bulan akan masuk ke 6 bulan, setelah 6 bulan masuk ke 1 tahun. Nah, masa 1 tahun ini udah mulai kerasa kalau memang akhirnya tidak melakukan bagiannya dengan baik, masa 1 tahun sudah mulai akhirnya merasa jenuhnya sudah mulai terasa. Tapi kalau masih dijalani dengan baik, artinya dikerjakan dengan baik, akhirnya nanti lewat lagi 2 tahun baru masuk ke 5 tahun. Nah, 5 tahun inilah adalah titik jenuh yang paling tinggi dari kesemuanya. Nah, dan kenapa bisa sampai di situ? Karena sadar nggak sadar, cinta itu tergradasi. Kenapa cinta bisa sampai tergradasi? Karena seringkali ada banyak orang menjalani hubungan, ketika dia masih pacaran itu penuh dengan effort. Tetapi ketika sudah menikah, effortless. Artinya, sudah hak milik kok. Sudah hak milik, ngapain lagi? Mau seperti waktu sebelum hak milik. Udah nggak ada lagi kasih kado, udah nggak ada lagi kalimat-kalimat romantis, udah nggak ada lagi bicara tentang mengerjakan yang namanya love language masing-masing. Nah, inilah yang menjadi bahaya. Jadi ketika bicara tentang dasar firman Tuhan bilang kasih mula-mula. Jadi
firman Tuhan bilang, Paulus bilang bahwa aku memberitakan kepadamu perintah baru supaya kamu saling mengasihi. Apakah itu perintah baru? Ternyata tidak. Tetapi perintah yang harus selalu diperbaharui secara kualitas, secara kuantitas. Artinya cinta itu harus dibangun terus. Jadi walaupun sudah menikah, terus bangun cinta. Lebih baik bangun cinta. Asik. Jadi sekali lagi cinta harus dibangun. Bangun terus cintanya. Jadi walaupun sudah menikah, ayo perlakukan istrimu seperti kau perlakukan dia waktu masih pacaran. Kasih dia kado, kasih dia perhatian, kasih dia kasih sayang, kasih dia perlakuan seperti princess yang dulu seperti yang kau lakukan saat dia masih pacaran. Begitupun sebaliknya, ketika kau sudah menikah sekalipun, sudah menikah suamimu tetap kau layani dengan baik seperti kau waktu masih pacaran. Tetap puji dia, tetap hormati dia. Jangan kadang-kadang ada banyak istri-istri kan udah nikah, udah nggak ada respon, nggak ada respect sama sekali. Responnya udah berbeda kepada suami. Nah itu yang berbahaya. Jadi sekali lagi, cinta ini harus dibangun. Kerjakan bagianmu supaya sampai usia 5 tahun dan seterusnya tidak ada rasa hambar, tidak ada kehampaan, tetapi kasih mula-mula terus terjaga karena mereka atau kalian saling menjaga kasih mula-mula itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa setan suka tempat gelap? Apa dia suka hemat listrik? Ada. Kenapa setan suka tempat gelap? Supaya bingung juga. Saya juga mau jawab dengan lucu-lucu juga jadi bingung. Skip aja pertanyaan. Langsung masuk ke pertanyaan terakhir. Bagaimana menghadapi orang yang suka menghakimi? Ya, cuekin dan hindari. Kenapa? Karena sekali lagi, kita hidup bukan berdasarkan penilaian apalagi penghakiman orang lain. Tetapi bagaimana Tuhan menilai setiap kita. Tapi bukan berarti kita juga tidak akhirnya mengevaluasi. Jangan sampai teguran kita anggap sebagai penghakiman. Jangan sampai orang yang mengasihi kita, mengingatkan setiap kita anggap sebagai, oh dia menghakimi saya. Bukan. Jadi evaluasi motivasinya, evaluasi juga keadaan kita. Dan kalau memang dia hanya tujuannya untuk menghakimi dengan tujuan untuk menghancurkan setiap kita, menyakiti setiap kita, cuekin. Tapi kalau kita tahu dia punya motivasi yang baik, dan kita evaluasi diri kita, memang kita ada yang perlu diperbaiki, ya itu tadi, evaluasi, perbaiki, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu kira-kira. Oke, demikianlah Q&A kita. Pendeta Marcel menjawab segmen baru, dan ini baru kita mulai saat ini. Saya berusaha untuk sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan saudara. Semoga boleh membantu, semoga boleh jadi berkat. Dan seperti yang saya bilang tadi, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang saudara ingin saya jawab, silakan boleh tulis di kolom komentar. Apapun pertanyaannya, terserah. Yang pasti, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab. Sekalipun di luar nurul, sampai saya ketika bacanya nggak habis fikri, nggak apa-apa. Saya akan berusaha untuk menjawab. Oke, demikian segmen kita Pendeta Marcel menjawab. Sampai jumpa di episode selanjutnya. God bless you. Bye-bye.